Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi seputaran informasi mengenai Bitcoin ya, teman-teman, terbaru. Kemarin juga sudah saya sempat infokan juga di video kemarin mengenai Bitcoinnya. So, jadi tanpa basa-basi lanjut aja langsung ke inti videonya ya. Jadi memang tadi malam, jam setengah 8 malam itu data CPI udah keluar, yang diekspektasikan sekitar 8,8%. Malah keluar datanya tuh 9,1%. Hasilnya ya ini bener-bener nggak bagus lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan data CPI setinggi 9,1% ini ya bisa banget untuk mendorong The Fed itu menaikkan suku bunga sampai kisaran 0,75 atau bahkan sampai 1%. Ya, jadi itu dulu yang bisa kita lihat dari data CPI yang sudah rilis tadi malam ya. Di luar ekspektasi, malah dia sampai 9,1% ya. Dan yang menariknya, semalam kan market sempat drop ya, kemudian dia adanya rebound, nanti akan saya bahas lebih lagi secara teknikalnya, teman-teman. Tapi ini dulu ya, data ini yang benar-benar berpengaruh, khususnya nanti waktu rapat FOMC kembali untuk kenaikan suku bunga. Nah, biasanya memang menjelang kenaikan suku bunga itu market akan perlahan di bawah turun dulu gitu. Mungkin orang-orang siap-siap jual dulu gitu kan. Nanti ketika hari hanya malah biasanya market bisa disorong naik biasanya gitu kan, teman-teman. Karena beberapa kali juga sempat kita lihat juga ya, waktu kenaikan suku bunga malah dia naik, nggak selalu turun gitu ya. Makanya mungkin untuk jangka pendek ini buat teman-teman sekalian yang mungkin udah serok bawah dan lain sebagainya, itu bisa melakukan aksi cicil jual gitu, bukan malah FOMO. Tapi balik lagi ke keputusan kalian masing-masing ya, teman-teman. Ini hanyalah dari sudut pandang saya dan saran aja. Tapi balik lagi, keputusan di tangan teman masing-masing ya. Dior lagi, teman-teman ya. Jadi memang untuk data CPI-nya kita udah tahu ini jelek banget ya, sampai 9,1%. Yang kita harus persiapkan itu nanti waktu menjelang kenaikan suku bunga, dan juga waktu di bulan depan ya, data CPI nanti yang keluar di bulan depan, semoga benar-benar adanya penurunan ya, yang melambangkan ataupun ya mungkin berdampak cukup baik untuk market gitu ya. Jadi memang sempat saya bahas beberapa kali ya, untuk kenaikan suku bunga dan lain sebagainya ya, khususnya di market kripto. Mungkin di bulan Juli ini nggak begitu bagaimana ya, mungkin kemungkinan lebih ataupun chance lebih bagusnya di bulan depan atau 2 bulan lagi gitu ya, bukan di bulan Juli. Karena kita mengingat juga di Juni kemarin itu baru diberlakukan kenaikan 0,75 basis point ya, teman-teman. Jadi nggak semerta-merta langsung secara instan aja gitu ya, kita bisa lihat efeknya atau dampaknya gitu ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. And ini adalah USDT dominance secara time frame 4 jam ya. Jadi memang kita bisa lihat ya, kemarin itu dia sempat nge-spike ke box warna area hijau ini ya. Kemudian di sini ada rejection ya. Kemarin waktu saya buat video ini sedang rejection dan OTW testing di support bawah di box warna orange ini, karena sebelumnya menjadi area resistance, di flip menjadi support dan support gitu ya. Oke, ketika memang dia udah ngetes di sini ya, kemudian data CPI itu keluar, wah ini langsung dia nge-spike nih, teman-teman. Bahkan sampai di box warna biru atas ini, yang sebelumnya beberapa kali menjadi area resisten untuk si USDT dominance. Nih kita bisa lihat ya, beberapa kali nih menjadi resisten, and then di sini precisely ketahan juga di sekitaran 8% ketahan, kemudian buat tail candle cukup panjang, and then di follow up dengan next candle itu red candle nih, teman-teman. Bahkan drop dari box warna orange ini dan sedang testing terhadap EMA 34 dan 55 nih. Ya, kita bisa lihat di sini secara time frame hourly khususnya 4 jam di sini dia sedang testing, plus juga RSI-nya itu lagi testing di level 50-nya nih, sekitar level 50 sedang di testing ya. So, untuk jangka pendeknya yang perlu kita perhatikan, ini mungkin akan saya geser dulu, ini juga akan saya geser ya. Kalau memang kita menggunakan secara zona aja ya, yang sebelumnya ini menjadi area support and then di flip ya, ketika dia unloser di flip menjadi resistance ya di box. Mungkin ini akan saya ganti dulu, bentar guys, diganti warna ini aja deh ya, warna hijau aja deh ya, biar lebih enak. Nah, di sini adalah area concernnya untuk jangka pendek, kisaran 7,62 sampai 7,67%. Jadi kalau misalkan let's say sekarang kan dia mengalami pemantulan, retest area sini nggak mampu untuk dia break out untuk melanjutkan penguatannya, dia bisa aja kena reject untuk bisa melanjutkan penurunannya ya sampai ke kisaran 7,4%. Ya, support di situ ada support lagi di sini di box warna merah bawah. Ya, jadi itu dulu yang bisa diperhatikan secara zona. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci, ya mungkin rasanya nggak lengkap gitu ya kalau tidak menggunakan Fibonacci. Swing high ya, terakhir dia di sini, ke swing low terakhir dia di sini, maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti
0,3, 0,5 dan 0,6 itu di sekitaran 7,68%, 7,75% dan di sekitar 7,81% yang berpotensi adanya rejection di sana. Dan zona yang tadi sudah saya sampaikan di box warna hijau ini ya, ini deket banget dengan Fibo 0,3 atau sekitaran 7,68%. Jadi memang di sini adanya confluence of resistance yang bisa sekali diperhatikan untuk si USD dominance. Jadi kalau misalkan let's say di box area ini ketika di testing dia kena rejection lagi, drop lagi, ya itu akan istilahnya Bitcoin itu punya chance lebih untuk masih lanjut naik lagi gitu. Kurang lebih seperti itulah gambarannya ya, teman-teman. Jadi memang perlu sekali diperhatikan untuk beberapa area khususnya pada USDT dominance secara time frame 4 jamnya. Oke, next ini untuk si Bitcoin secara daily, yes. Jadi memang kemarin juga sudah saya sampaikan ini ada dua garis trend line yang sudah saya gambarkan atau tandain dengan garis warna merah ini. And then dia sempat drop di bawah ya, teman-teman. Kita bisa lihat secara daily ini sempat drop ke bawah dan testing di area zona box warna biru ini di sekitaran 18.700-an sampai 19.000 dolar. Karena kita bisa lihat juga semalam itu kan dia sempat drop kemudian mantul gitu kan. Nah, secara daily jadi bentukannya seperti ini, bullish candle yang lebih besar daripada bearish candle sebelumnya. Nah, sekarang ini sedang adanya koreksi itu, teman-teman ya. Jadi walaupun dia sempat terbreakdown cuman bikin tail candle atau jarum ke bawah seperti sebelum-sebelumnya, tapi at least dia masih mampu maintain di atas trendline support ini gitu ya di dalam channelnya. Jadi memang next sekarang area kan seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan secara daily, dia udah mampu nih ya break dari zona warna ungu ini di sekitaran 19.770 sampai 20.100-an dolar. Ini sempat udah mampu close candle di atas itu sebenarnya udah pertanda cukup baik. Sekarang next candlenya minimal dia harus mampu bertahan di kisaran area sini untuk bisa melanjutkan penguatannya lah. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi hitungannya ya dia udah naik nih. Sebentar dia naik ya mantul, kemudian dia koreksi normal atau wajar sejenak, masih mampu dipertahankan di zona warna ungu ini untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali ke next target maybe kisaran 21.500, 21.800 gitu ya. Jadi itu masih peluangnya cukup besar gitu kalau misalkan dia masih mampu mempertahankan di atas area atau box warna ungu ini ya secara dailynya, dan mungkin juga dibarengi dengan RSI yang berangsur-angsur testing kembali ke level 50-nya. Dan ya, jadi ini secara daily pun nanti EMA 34 atau garis warna biru ini akan mendekati dengan box warna hijau ini. Jadi concern kita ini dulu teman-teman ya, nggak usah muluk-muluk sebagaimana ini dulu aja. Ini adanya resisten yang cukup kuat walaupun dia sempat break. Nah, di sini jangan lupa juga adanya trendline resisten yang cukup strong dan belum benar-benar mampu di break dari semenjak tanggal 17 Juni ya, 17 Juni, 21 Juni, kemudian beberapa kali di testing bahkan udah sempat jebol juga tapi langsung didorong masuk lagi gitu ya. Jadi itu dulu yang perlu diperhatikan secara daily time frame. Tapi kalau misalkan area ini aja jebol lagi, di box warna ungu ini jebol, ya dia berpotensi untuk testing di bagian trendline support bawah ini di sekitaran 19.200, 19.300 dolar, sekitar range area situ ya. Jadi memang concernnya sekarang adalah di box warna ungu ini nggak boleh drop teman-teman ya. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Yes ya, jadi memang kita bisa lihat di sini kemarin itu sangat volatile ya, bahkan dia drop sampai di box warna hijau ini bagian bawah. Kita bisa lihat ya, ini sebelumnya ya, area box warna hijau ini sebelumnya ini sempat terjadi kenaikan yang signifikan nih di area sini. Ya berarti ya ada bisa kita bilang big player lah ya, yang istilahnya serok di area sini sehingga harganya nge-spike naik. Dan ketika harganya itu visit lagi ya, berarti area ini direspek lagi sama si big player sebelumnya pada kisaran tanggal 3 Juli, 4 Juli gitu ya. Teman-teman, di sini direspek lagi, kelihatan sekali ya bikin tail candle ke bawah ini, akhirnya dia nge-spike naik. Ya walaupun the next candle-nya kita bisa lihat adanya rejection atau istilahnya tekanan dari seller lagi ya, sehingga membuat seperti tail candle seperti ini nih bentukannya ya. Pas banget juga itu di box warna merah ya. Ini sebelumnya menjadi area resisten yang cukup penting untuk jangka pendeknya ya. Dan ya di kisaran area itu juga kena rejection, tapi di follow up the next candle-nya itu bullish candle yang cukup pekat. Dan sekarang ini posisinya testing di box warna hijau atas ini, yang sebelumnya berfungsi untuk menjadi support ya, kemudian di support lagi, dan ya potensialnya menjadi resisten. Karena plus juga di situ ada EMA 34 dan 55. Jadi sangat-sangat wajar kalau misalkan dia udah nge-spike naik ya, kemudian adanya koreksi dulu. Dan koreksi terdekat ya, dia sedang koreksi nih
ya ke box warna merah bawah ini yang sebelum jadi area resisten dan di flip menjadi support. Dan untuk sekarang ini memang kita bisa melihat mungkin lumayan bagus ya, dia bikin tail candle, berarti ada yang serok juga di kisaran area sini. Itu istilahnya nahan lah. Ya, jadi memang yang perlu diperhatikan untuk secara hourly atau time frame 4 jam, area sini harus benar-benar mampu dipertahankan itu di kisaran 19.870 sampai 20.000 dolar. Kalau misalkan area ini mampu benar-benar dipertahankan dengan baik ya, bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dia akan mencoba testing kembali di area resisten di box warna hijau ini. Ya, ini di sekitaran 20.250 sampai 20.450 dolar. Ya, sekitar range area situ yang bisa sekali diperhatikan untuk terdekatnya atau jangka pendeknya. Jadi kalau misalkan area sini bahkan mampu di break lagi, ya next target di kisaran area sini teman-teman. Ini di sekitar 20.700 sampai 20.900 dolar. Ya, jadi palingan diperhatikan terlebih dahulu untuk beberapa support and resistance terdekat untuk si Bitcoin. Ya pokoknya jangka pendek lah ya gitu ya. Dan ya mungkin menjelang ataupun kita masih dikasih napas dulu sebelum nanti rapat FOMC lagi ya, The Fed akan menaikkan suku bunga kisaran 0,75 sampai 1% gitu ya, yang diekspektasikan kan sekitaran itu. Jadi memang kita masih punya waktu sekitarannya hampir 2 minggu lagi sebelum nanti kenaikan suku bunga kan biasanya berangsur turun. Jadi memang kita bisa memanfaatkan momen ini bukan untuk FOMO tapi untuk melakukan cicil jual yang mungkin aja kemarin di kisaran 19 ribuan udah melakukan akumulasi kembali. Ya tapi balik lagi ke trade plan kalian masing-masing ya. Mungkin kalian udah punya plan seperti apa ya, dengan tentu juga nggak boleh melupakan dengan dari segi makronya gitu ya, seperti kenaikan suku bunga dan lain sebagainya. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.